Muslimat sedang menjawab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah berada kembali di tengah-tengah kita Al-Ustaz Zakaria Yahya LC. Beliau akan kembali membacakan kepada kita hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada malam hari ini Ustaz akan membacakan hadis yang ke-21 dari kitab ini. Untuk selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم آدم علمنا ويا فهم سليمان فهمنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. جماعة الشيخ ودنا عن شباب يا سلام عليكم. الحمد لله بإذن الله سبحانه وتعالى. pada malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pertemuan ini kita sudah masuk di hadis ke-21 dalam urutan hadis-hadis tersebut, yaitu hadis dari Abi Amr ataupun Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. Hadis dari Abi Amr sebagaimana kita bacakan sebelumnya, ataupun Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakanlah untukku di Islam, dalam perkara Islam ini, satu perkataan yang aku tidak membutuhkan orang lain untuk bertanya kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," katakanlah olehmu, "Amantu billah." Aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah.
Jemaah yang saya muliakan, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali, yang mana dalamnya terkumpul dua kalimat yang merupakan pondasi agama, bagian dari pondasi agama, qawaid, kaidah-kaidah agama. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini untuk beriman, mengatakan beriman dan istiqamah sesuai dengan manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah ini merupakan jalan terang, menempuh jalan kebenaran, tidak ghulu, tidak bersifat yang berlebihan, dan tidak pula sifatnya mengabaikan ataupun melalaikan. Maka berarti tegak lurus itu dikatakan istiqamah. Banyak ungkapan para sahabat radhiyallahu anhum, begitu juga ungkapan para tabi'in membicarakan tentang istiqamah ini, membicarakan tentang makna dan urgensinya istiqamah, pentingnya istiqamah. Sebagaimana dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, ini kita pada tafsir Al-Baghawi. Umar mengatakan, hendaklah kamu istiqamah, jangan berbolak-balik kayak Musa. Sahabat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ini juga dikatakan oleh Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, istiqamu ala ada'i faraid. Hendaklah istiqamah ini ada tatkala kita menjalankan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadhi Iyad beliau mengatakan, Al-Qadhi Iyad ini ulama besar yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, salah seorang ulama ternama lebih khususnya dalam mazhab Malikiyah. Apa kata Qadhi Iyad? Arti istiqamah ay wahidillah wa aminu bihi, bertauhidlah kepada Allah dan beriman kepada-Nya. Kemudian istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas keimanan. Kemudian terus di atas tauhid dengan melazimkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai engkau mati di atas tauhid tersebut. Ini istiqamah. Sampai engkau mati di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Terdapat juga ungkapan yang lain, ungkapan salafus salih radhiyallahu alaihim, mereka mengatakan istiqamah kalian ada di atas Al-Quran. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan makna hadis ini adalah ikhlaskanlah amalmu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersegeralah untuk taat kepada Allah Ta'ala atas segala hal yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kalian. Ini Al-Qurtubi rahimahullah beliau membuat satu kesimpulan terhadap definisi yang diungkapkan oleh para sahabat atau oleh para tabi'in. Beliau mengatakan, hendaklah engkau melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu
dengan cara mengambil jalan tengah, i'tidal, dengan cara yang adil. Jangan sampai baik itu ketaatan kepada Allah berupa akidah, baik itu ketaatan kepada Allah berupa perkataan, ucapan, baik itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa amal kita. Jagalah, kontinulah terhadap amal-amal tersebut. Ini sebagaimana Al-Quran menyebutkan tentang istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang istiqamah, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kami. Kemudian mereka istiqamah dengan ucapan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikat kepada mereka, sehingga tidak ada rasa ketakutan kepada mereka dan tidak ada pula rasa kesedihan kepada mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang istiqamah bersurga. Allah jelas sekali surga yang Allah siapkan kepada orang istiqamah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sungguh sangat merugi kita kepada surga yang seluas itu, namun kita tidak mendapatkan tempat di dalamnya. Surga yang sangat luas telah Allah janjikan, arduha ka'ardis samawati wal ardh, namun kita tidak mendapatkan bagian ini. Wal'iyadu billah, itu kerugian yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berbicara masalah istiqamah dalam surah yang lain, dalam surah Hud. Dalam surah Hud juga Allah sebutkan fastaqim kama umirt, istiqamah kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad uswah kita. Tentu kita juga perintah yang sama. Fastaqim kama umirt, istiqamah kamu sebagaimana apa yang telah Allah perintahkan kepada. Rupanya istiqamah ini sesuai dengan apa perintah Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Fastaqim kama umirt, istiqamah kamu di atas apa yang telah Allah syariatkan kepadamu, bukan apa yang sesuai dengan keinginanmu. Subhanallah, jamaah sekalian. Surah Hud inilah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ayat yang berkaitan dengan istiqamah, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ayat itu merupakan ayat yang paling berat di antara ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk istiqamah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu cepat berubah ya Rasulullah? Apa yang membuatmu cepat berubah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ayat-ayat dalam surah Hud yang membuatku cepat. Atau pendengar ada suatu ayat dalam surah Hud adalah ayat fastaqim, ayat perintah untuk istiqamah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berubah, jangan sampai kita tidak mengambil pusing untuk ayat tersebut. Rasulullah sampai berubah, maka Ibnu Abbas kata ini ayat yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya berkata, dalam ayat yang lain surah Asy-Syura Allah sebutkan tentang istiqamah. Karena Allah istaqim,
Kemudian larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Makanya saya katakan tadi bahwa saya istiqamah. Apa yang telah Allah perintahkan bukan sesuai dengan keinginan kita. Apa yang akan sesuai dengan perintah Allah. Jemaah sekalian, fadilah istiqamah apa saja? Banyak fadilah istiqamah. Para ulama mengatakan bahwasanya sejauh mana seseorang bisa istiqamah di dunia ini, maka semudah itulah dia bisa melewati syirat di hari kiamat nanti. Lancar tidaknya seseorang akan melewati syirat di hari kiamat nantinya sangat tergantung sejauh mana kualitas dia istiqamah jalan Allah dan kami. Jemaah sekalian, sebagaimana istiqamah juga merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala lampahkan rezeki dan Allah mudahkan rezeki, luaskan rezeki bagi seorang di dunia ini. Sebagaimana Allah mudahkan baginya antara bentuk rezeki termasuk air. Kita akan merasakan pentingnya air dan tidak akan bernilai apa-apa yang selain air. Tatkala kita haus, seseorang tatkala berjalan di padang pasir, satu perjalanan jauh, dan dia kehausan yang sangat, diberikan emas kepada dia, apakah bernilai? Tidak benar. Dia tidak mengejar emas sebanyak apapun emas yang kita persembahkan pun dia tidak akan menerima. Pun itu yang saya butuh. Ayo, untuk mempertahankan hidupnya. Sebagaimana di hari kiamat nanti ada mas tadi. Sebesar apapun kekayaan kita ini, semua kita tidak membutuhkan kecuali iman. Hari itu iman yang dibutuhkan. Diberikan apapun kepada dia tidak mau. Iman yang sangat menyelamatkan dia ini. Maka di antara makna istiqamah kita kembali kepada pembahasan. Sebab di antara fadilah istiqamah sebab Allah lapangkan rezeki bagi seseorang. Al-Quran menyebutkan ini fadilahnya Al-Quran. Al-Quran menyebutkan wa in lam istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Kalau kita istiqamah di atas jalan Allah, kami akan memberikan mereka air, ya kan? Ma'an ghadaqa. Ma'an ghadaqa makna wasi'an katsira. Air yang banyak, air yang berlimpah. Ma'an ghadaqa. Kemudian Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan tentang tasawuf tersebut. Lau amana haula'i al-kuffar, kalau seandainya mereka orang-orang kafir beriman, sungguh kami akan luaskan bagi mereka dunia ini. Orang kafir yang maksudnya hari ini Allah berikan dunia kepada mereka, tapi tidak ada ketenangan. Kebahagiaan berbeda dengan sedih. Dan akan kami mudahkan bagi mereka lapangkan rezeki kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang lain juga berbicara tentang fadilah keutamaan istiqamah. Fadilahnya adalah tatkala meninggal dunia orang istiqamah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat-malaikatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya pada kuburan tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keamanan kepada mereka agar mereka tidak merasakan takut tatkala mati dan menghilangkan rasa sedih berpisah dengan anak-anaknya, agar mereka tidak sedih meninggalkan harta-harta kekayaan mereka, di
dan diberikan kabar gembira kepada mereka berupa surga. Surga mana ainun ra'at wa la udhun sami'at. Surga yang mana tidak pernah terlihat oleh mata kita dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia seorang pun. Keindahan surga. Allah Subhanahu wa taala dengan kabar gembira pada mereka yang istiqamah tatkala mereka menikmati dunia. Apa Allah katakan? Allah menyebutkan dalam surah Fussilat, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Fadilah luar biasa hanya Allah berikan kepada mereka yang istiqamah. Setelah mengatakan Allah adalah Tuhan kami, mempertanggungjawabkan ungkapan kita Allah Tuhan kami siapkan. Setiap ungkapan ada konsekuensi. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja punya konsekuensi. Apalagi kita mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah saja. Kemudian istiqamah yang dimaksudkan istiqamah di atas shiratal mustaqim. Mustaqim, shiratal mustaqim. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atba' para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang hakim. Inilah agama Allah telah memerintahkan kita untuk ta'abbud berubudiyah kepada Allah dalam segala aspek. Berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan fasilitas segala-galanya kepada kita, yang semua fasilitas itu akan meminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas nikmat kepada kita, betapa seringnya dari nikmat itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Sebelumnya kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan aku ini, berikan aku itu. Setelah Allah berikan, kita bermaksiat dan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwati matin." Kalau seandainya totalitas hidup kita fokus dengan semua ibadah kepada Allah dan apapun kegiatan kita, maka sungguh jaminan rezeki kepada Allah akan jaminan rezeki Allah kepada kita pasti akan kita dapatkan. Allah katakan dalam ayat Al-Quran sebagaimana ayat yang katakan tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizq." Aku tidak pernah meminta rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, aku tidak pernah minta makan dari mereka. Kenapa? Apa kata Allah selanjutnya? Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwati matin. Karena Allah yang pemberi rezeki. Jemaah sekalian, maka perhatikan bagaimana Allah memberi rezeki. Kita lihat di kehidupan kita sehari. Orang berusaha banyak, orang berusaha,
Kalau usahanya sama, tapi di sana bangkrut, di sini beruntung, di sana melecat. Allah Ustaz. Kemudian istiqamah kita adalah istiqamah di atas kebenaran syariat al-mustaqim tadi, istiqamah hati kita. Para ulama mengatakan anggota yang ada dalam tubuh kita yang paling besar seseorang itu perlu bermujahadah bersungguh-sungguh ini adalah untuk mengistiqamahkan hatinya, mengistiqamahkan hati. Karena hati merupakan raja dari kepada Allah. Istiqamahnya hati, yang lainnya istiqamah. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Dikatakan tsabbit qalbi, teguhkan hati atas ketaatan. Sebagaimana juga setelah istiqamahnya lisan. Istiqamah lisan sangat penting setelah istiqamahnya hati. Karena lisan ini adalah alat untuk mentakbirkan, untuk menyampaikan isi hati kita. Keluar kalimat-kalimat yang kadang dengan lisan tersebut menjadi binasanya seseorang, celakanya seseorang. Keluar kalimat-kalimat dengan lisan itu ada kalanya dan itu akan memperberat amal ibadah seseorang. Dan semua riwayat hadis disebutkan bahwasanya setiap paginya ketika kita berpagi hari, semua anggota tubuh ini, jawarih ini, dia mengatakan kepada lisan agar engkau lisan lidah senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena kalau kau istiqamah, maka kami pun akan selamat. Cuma kita tidak tahu bahwa dia tidak bilang. Ini semua akan bilang pada hari kiamat nanti. Kemudian banyak hadis-hadis dalam Rasulullah SAW menyebutkan tentang menjaga lisan kita. Al-Quran juga demikian menyebutkan tentang bagaimana kita harus menjaga istiqamah lisan kita. Sebagaimana ayat dalam surah Qaf ayat 18 Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap ucapan manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Setiap ucapan kita ada salah yang mengawasi kita, akan dicatat kebaikan dan keburukan. Maka beruntunglah orang-orang yang lisannya menyebut Allah Subhanahu, yang lisannya mengarahkan orang kepada kebaikan, yang lisannya menyelamatkan dirinya dan orang lain kepada hal-hal yang menyukai Allah Azza wa Jalla. Selain sedikit lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tentang bagaimana kita perlu istiqamah lisan kita. Istiqamah pandangan kita, istiqamah hati kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Ini Allah menyebutkan bahwasanya semua pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab. Banyak sekali dalam sekali. Coba direkam sesekali. Yang direkam yang kita dengar adalah coba yang kita omongkan, kita bicara, kita rekam. Karena kita sendiri, wah banyak sekali saya ucapkan. Banyak sekali saya ucapkan. Setiap ungkapan kita berapa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan,
dia tak apa yang diucapkan. Ada orang tak peduli apakah kalimat dari Allah atau tidak. Hanya diri. Padahal kalimat tersebut bisa membuat seorang derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuat seorang berada dalam neraka jahanam. Maka sebagaimana dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW disebutkan dari Sa'ad bin Sa'ad, hadis dari Bukhari juga, siapa yang bisa menjamin Rasulullah kepada antara dua lidah, maksudnya antara dua dan antara dua kekakinya kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Ya. Kesimpulan hadis ini, para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat antusias untuk belajar agama. Mereka sangat antusias untuk minta nasihat pada Rasulullah SAW. Itu sahabat dan para tabi'in. Contoh dari sahabat Rasulullah. Antusias banyak. Kita hari ini dalam sekalian kita hadis dan buka Al-Quran Mustafa. Sebab apa? Antusias kita mengetahui kisah-kisah Allah dan kisah Rasul. Namun kita motok, penting saya suka, penting saya suka. Apalagi ada orang yang lain suka, kamu yang tak suka. Lihat kita kata ini semangat kita sejauh mana. Sahabat itu sangat semangat. Sebagaimana hadis ini disebutnya adalah perintah agar kita tetap istiqamah, iman dan melaziminya sampai kita mati. Dan kita minta kepada Allah agar istiqamah diberikan kepada kita semua. Kita sudah Islam sejak kecil sekali. Ada banyak orang ini, orang Eropa terutama, yang mereka mencari Islam. Ada di antara saudara kita mereka berpuluh tahun mencari kebenaran. Dan kalau mereka mendapatkan Islam, maka harus rela dan terlukai jiwa mereka. Harus rela meninggalkan keluarga mereka, harus rela meninggalkan harta mereka. Yang sejak lahir dengan Islam. Kadang tidak muncul lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada kita dan Allah menjadikan kita istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wa ufawwidu amri ila Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.